Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini saya akan membahas sedikit dari terapi ekspresif. Terapi ekspresif ini merupakan sebuah terapi yang digunakan untuk menggambarkan, mengekspresikan, mengutarakan semua yang sudah dipendam dari orang yang memiliki masalah tersebut, baik itu perasaannya maupun keadaannya di masa lalu hingga saat ini, itu bisa diatasi dengan beberapa terapi yang ada pada terapi ekspresif. Nah, perlu diketahui bahwa dalam terapi ekspresif itu ada beberapa jenisnya. Di antaranya ada play therapy, music therapy, pain therapy, terus storytelling therapy, dan masih banyak lagi jenis-jenis dari terapi ekspresif ini. Dan saat ini saya akan membahas salah satu dari terapi yang saya sebutkan tadi, yaitu pain therapy. Oke, jadi pain therapy merupakan kata lain dari terapi melukis, di mana saat kita melakukan terapi melukis pada seseorang itu akan meluapkan atau mengekspresikan segala bentuk perasaannya melalui gambar atau lukisan yang sedang dilukis. Nah, selain itu, dalam terapi ekspresif ini juga dapat mengontrol emosi pada diri seseorang, dimana saat seseorang itu merasa kayak emosinya tuh tinggi, terus dia menjalani sebuah terapi melukis, di situ luapan segala emosinya akan tertuang pada hasil lukisan yang digambar. Nah, selain itu, dalam terapi ekspresif ini juga akan membuka suatu pemikiran dalam bentuk visual yang didapat dari sebuah ide, terus stimulus pemikiran dan juga perasaan dari orang yang sedang mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja. Sehingga orang tersebut akan menghasilkan sebuah lukisan, di mana lukisan itu juga dapat mengekspresikan keadaannya saat ini. Oke, jadi tujuan dari painting terapi ini itu kembali lagi pada kebutuhan si konselor kita atau si klien kita. Namun, secara garis besar, tujuan dari painting terapi ini itu untuk mendorong klien kita supaya mampu untuk mengeksplorasikan emosi yang tidak bisa dikeluarkan, emosi yang tidak bisa diluapkan. Nah, dari peluapan emosi itu akan menghasilkan sebuah karya gambar, karya lukis, di mana di situ kita akan menemukan titik terang untuk menyelesaikan sebuah masalah dari klien kita. Jadi selain tujuan, juga ada manfaat dari painting terapi, yaitu mampu untuk mengobati orang-orang yang terkena gangguan psikologi, terus gangguan perkembangan, gangguan pendidikan, hingga gangguan sosial. Oke, jadi tadi kan udah bahas tentang pengertian, terus tujuan dan manfaat. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang tahapan dari painting terapi. Dalam painting terapi ini ada 3 tahap. Yang pertama ada membangun report atau membangun hubungan, di mana di sini peran konselor atau peran terapis itu menciptakan suasana yang hangat serta membantu klien kita untuk rileks saat melakukan painting terapi ini. Jadi di sini tuh kita sebagai konselor atau terapis itu tidak boleh membuat suasana menjadi suram, menjadi tegang seperti itu. Jadi sebagaimana konseling itu harus merasa nyaman, merasa tidak terintimidasi, merasa tidak tertekan, maka konselor harus membuat suasana menjadi nyaman, aman, dan merasa
tenang. Nah, untuk tahap yang kedua itu ada tahap memfasilitasi konseli untuk mengekspresikan emosi dan perasaannya. Nah, pada tahap kedua ini itu terbagi menjadi dua, yaitu untuk memahami diri sendiri, itu yang pertama, dan yang kedua itu untuk memahami diri sendiri dalam hubungan keluarga. Oke, pada tahap kedua mengenai mengerti diri sendiri, di dalamnya itu ada beberapa teknik, ada 5 teknik. Yang pertama itu ada teknik melukis bebas. Sama, melukis bebas itu pasti juga memiliki bahan yang perlu disiapkan. Di antaranya yaitu ada spidol, terus ada kuas, ada pensil, terus ada pewarna, terus ada buku gambar. Nah, jadi pada teknik melukis bebas ini, si klien itu kita berikan kebebasan mengenai apa yang dia gambar, terus apa yang dia lukis. Pokoknya semua bahan itu kita taruh di hadapan dia, kita berikan dia kebebasan untuk menggambar. Entah itu dia menggambar menggunakan pensil atau langsung menggunakan krayon, bahkan cat warna. Itu terserah diri klien, karena kita pada tahap mengerti diri sendiri ini menggunakan teknik melukis bebas. Jadi si klien bebas mau menggambar apapun sesuai dengan keadaannya saat itu. Seperti itu. Oke, jadi pada tahap kedua, pada mengerti diri sendiri itu ada teknik melukis lengkap. Nah, melukis lengkap ini bukan berarti semua alat bahan yang digunakan untuk terapi itu lengkap. Tapi pada melukis lengkap ini itu pihak konselor atau terapis itu menyediakan sudah dalam bentuk gambar. Jadi di sini kan saya belum menggambar. Jadi nanti saat kita melakukan terapi itu di sini tuh sudah ada gambarnya, sudah ada goresan, entah itu garis tepi, entah itu gambar di sini, baik itu gambar rumah atau dan lain sebagainya, itu kita yang menyediakan. Jadi pada teknik melukis lengkap ini gambarnya itu sudah kita sediakan. Nah, untuk gambarnya itu tidak perlu rumit, cukup sederhana saja sehingga si klien kita itu dengan mudah dapat memberikan warna pada gambar yang sudah kita sediakan. Oke, untuk tujuan dari melukis lengkap ini itu untuk mendorong konseli atau klien kita dengan mudah mengekspresikan segala bentuk perasaannya dalam suatu pertemuan yang bersifat individu. Jadi saat si konseli ini ada pertemuan secara individu atau privasi, itu dapat dengan itu si konseli itu sudah terlatih untuk menghadiri pertemuan secara individu tersebut. Seperti itu. Oke, jadi pada tahap kedua dari mengerti diri sendiri itu ada teknik kata-kata kasih sayang. Nah, meskipun di sini itu tekniknya itu kata-kata kasih sayang, bukan berarti kita lepas dari bagian melukis, tidak. Nah, pada teknik kata-kata kasih sayang ini, si konselor atau terapis itu berperan untuk mengatakan berbagai kata-kata, berbagai jenis dari kata-kata, entah itu kata-kata emosi, sayang maupun cinta, itu diutarakan oleh si konselor ataupun si terapis. Selanjutnya, untuk si konseli atau klien kita itu kan mendengarkan kata-kata yang diucapkan. Nah, sedangkan si konseli itu tadi akan melukiskan kata-kata yang sesuai dengan keadaan dari konseli. Jadi kata-kata yang diucapkan oleh konselor tadi akan digambarkan oleh konseli yang sesuai dengan perasaan yang sedang dihadapi saat ini. Seperti itu.
Nah, jadi pada tahap ketiga mengenai mengerti diri sendiri itu ada teknik yang keempat, yaitu teknik masalah dan perasaan. Nah, pada teknik ini itu bahan yang digunakan itu hasil melukis ataupun hasil melukis dari seseorang atau dari yang disediakan oleh konselor atau terapis, dan dapat juga hasil lukisan dari si konseli. Setelah itu si konseli dan konselor maupun terapis itu mendiskusikan mengenai hasil gambar yang sudah ada. Nah, tujuan dari teknik masalah dan perasaan ini untuk membantu konseli dalam memahami perasaannya yang terjadi saat ini yang dilihat dari hasil lukisannya. Nah, pada tahap kedua mengenai memahami diri sendiri ini ada teknik yang kelima, yaitu pernyataan segera. Nah, pada pernyataan segera ini media yang digunakan itu tetap sama, ada media melukis dan juga mewarnai. Nah, di sini konseli itu bebas untuk melukis atau menggambar, bebas mengekspresikan perasaannya berupa pernyataan, baik itu satu pernyataan atau dua pernyataan. Nah, pernyataan itu bisa berupa saya bisa, saya rasa, saya mampu, dan saya melakukan, dan masih banyak lagi jenis-jenis pernyataan dari keadaan si konseli kita. Tujuannya dari teknik ini itu supaya konseli ini itu mampu menggambarkan, mampu untuk mengekspresikan perasaannya ataupun keadaannya sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang dibuat sendiri oleh si konseli. Oke, pada tahap kedua ini, pada bagian memahami diri sendiri dengan keluarga, itu ada dua teknik. Yang pertama ada teknik pohon keluarga, dan yang kedua ada teknik rencana rumah. Nah, masing-masing teknik ini memiliki tujuan. Yang pertama ada tujuan dari pohon keluarga, yaitu membantu anak untuk memahami perspektif dirinya dalam kedudukannya di keluarga tersebut. Sedangkan tujuan dari teknik rencana rumah itu memberikan peranan keluarga serta bagaimana si anak tersebut itu beradaptasi atau berhubungan dengan lingkungan pribadi dari anak tersebut. Oke, jadi pada tahap ketiga ini ada tahap menimbulkan insight kepada konseli. Jadi pada tahap ini konselor ataupun terapis itu memberikan fasilitas berupa kebebasan untuk konseli dalam mengatasi permasalahannya. Kayak cara-caranya gitu, yang dilihat dari hasil lukisan atau gambaran yang udah dilukis oleh si konseli. Nah, pada tahap ketiga ini ada dua teknik yang bisa digunakan. Yang pertama ada teknik 3 harapan. Nah, yang kedua ada teknik melukis satu cerita. Baik, dari ketiga tahapan itu bisa diaplikasikan secara perlahan sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan yang dimiliki dari konseli kita. Oke, sekian dari saya pemaparan mengenai painting terapi dari terapi ekspresif ini. Semoga video saya ini membawa manfaat untuk teman-teman semuanya, dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today.